Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dahu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertahan di Indonesia memasuki kemerdekaan yang ke-79 ya. Yang mudah-mudahan memerdekakan kita dari menyembah selain Allah kepada penauhidannya, memerdekakan kita dari berpikir kotor, kita dapat maju bersama, memerdekakan kita dari penjajahan Belanda, Jepang, kebahasaan serangan komunis, tidak ada kecuali alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Turunkan kepada kita isi Al-Quran, kita isi kemerdekaan kita dari menyembah berhala, dari menyembah batu, dari menyembah selain Allah kepada menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Bapak, ibu, orang-orang tua kami, abang-abang, adik-adik yang berbahagia di suasana Indonesia yang penuh dengan kemerdekaan dan kebahagiaan ini, kita akan membahas merdeka dengan tauhid Tuhan Tambahan. Ketuhanan yang Maha Esa. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 159 sampai dengan 160 kita mulakan dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim alirabbikal banatu wa lahumul banun. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Wa laqallahu wa innahum lakadzibun. Asqafal banati 'alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Afala tadhakkarun. Am lakum sultanun mubin. Fa'tu bikitabikum innakum shadiqin. Waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Subhanallahi amma yasifun. Illa ibadallahil mukhlasin. Subhanallahul azim. Langsung saja fastaftihim, Allah mengajak dialog agar kita waras dalam bertindak, berbuat dan berpikir. Ayo tanyakan kepada mereka, ayo kita berdiskusi firman Allah kepada kaum kafir Quraisy yang menjadikan malaikat sebagai anak Tuhannya Allah. Ayo kita benar walaupun yang benar saja, masa Tuhan layak punya anak perempuan dan kalian mengambil anak laki-laki. Jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, masyarakat kaum kafir Quraisy ini tak suka dengan anak perempuan. Di tengah-tengah masyarakat kita pun saat ini masih ada keluarga yang tak suka dengan anak perempuan, suku yang tak suka dengan anak perempuan, atau ras yang tak suka dengan anak perempuan. Apa salahnya perempuan? Mama kita yang melahirkan kita itu adalah perempuan, istri kita itu adalah perempuan. Tak ada salahnya dengan perempuan. Jadi Allah ini mengatakan bahwa perempuan bukanlah dosa. Bahkan kulitnya nanti kalau kita sudah tua, kita lebih nyaman tinggal dengan anak perempuan kita daripada dengan anak laki-laki kita. Karena anak laki-laki sering pergi keluar, sementara istrinya ada di rumah. Agak kurang nyaman rasanya kalau kita ada dengan menantu kita di rumah.
maka kita nyaman dengan anak perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengatakan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan kecuali mereka yang paling bertakwa. Yang bertakwa yang paling baik maupun laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, Allah ini mengatakan masa yang sisa dari berikan kepada Allah yang baik dari ambil yang betul saja. Kalian jadikan anak perempuan untuk Allah, anak laki-laki untuk kalian. Ini nggak logis. Namanya memberi itu memberi yang terbaik, bukan memberi sisa-sisa. Walaupun untuk anak kita sisihkan, kalau kita sisakan bahasa sedikit, tapi berbeda. Kalau disisakan bekas makan, kalau disisihkan dari awal supaya orang tidak tersinggung. Ya, maka kapan dan dimanapun Allah tidak ada yang punya anak, mau laki-laki, apalagi perempuan memang tidak punya anak. Ini diskusi pertama, Allah tidak punya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan langit bumi mau pecah mendengar Allah punya anak. Dalam surat Al-Anbiya ayat 88 sampai dengan 92, mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah, Ittakhadha Rahman walada, mengambil punya anak. Ataupun keserikan tidak, sungguh kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Dan hampir kawan kau sama wa yasabul jibal, hampir-hampir langit pecah. Karena ucapan itu bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah Maha Pemurah, Ittakhadha Rahman walada, punya anak. Tidak layak bagi Allah untuk punya anak. Bapak Ibu, apa alasan tidak punya anak? Karena saya, Bapak Ibu masih wafat. Kita perlu kaderisasi, kita perlu regenerasi agar kebaikan kita masih sampai kepada anak cucu kita. Mereka mendoakan kita, usaha kita bisa dilanjutkannya. Mereka bahagia, kita bahagia. Tuhan tidak mati, maka Tuhan tak perlu anak. Saya wafat, bapak wafat, ibu wafat, tidak perlu anak. Waktu itu nanti hari tua mudah-mudahan sedikit banyak bisa dilihat oleh anak kita. Walaupun kita tidak berharap banyak dari anak kita. Tuhan tak wafat. Tuhan Maha Hidup, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Maka tak ada alasan Tuhan perlu anak. Al-Quran malaikat inna wa syahidun. Apa alasan kalau kafir Quraisy mengatakan Tuhan punya anak perempuan? Mereka mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Malaikat itu perempuan atau laki-laki? Mentang-mentang ada kata tamarruh, ini perempuan. Aisyah perempuan. Fatimah ada tamarruh, Muslimah tamarruh perempuan. Mukminah perempuan, ya kan? Muslim laki-laki, perempuannya muslimah. Mukmin laki-laki, perempuannya mukminah. Apalagi kafir laki-laki, perempuannya kafirah. Salih laki-laki, perempuannya salihah. Tiap kamar butuh ada jadi perempuan, tapi tidak selamanya. Khalifah laki-laki. Khalifah al-awwal bukan al-khalifah itu bukan. Karena kalimah itu laki-laki sama dengan al-malaikat itu bukan perempuan, dia laki-laki. Sama putra laki-laki, putri perempuan, dia laki-laki. Santri laki-laki, santriwati perempuan, warna laki-laki, wali perempuan. Tidak juga, ya kan? Tidak juga, tidak semua warna laki-laki, wali perempuan. Jadi ada aman tapi tidak selamanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan dan ada bukti bahwa syahidun, ada bukti bahwa malaikat itu perempuan. Tapi bahasa dunia termasuk Indonesia mengatakan malaikat itu perempuan, maka namanya bidadari. Bidadari laki-laki itu perempuan. Ada nggak bidadara? Laki-lakinya ada. Bidadari, bidadara, tidak ada. Karena memang sebenarnya tidak harus bidadari itu perempuan. Tapi itu kalau digambarkan Allah membantah. Jadi
Tuhan tidak punya anak perempuan dan malaikat bukanlah anak perempuan. Manusia yang selalu menggambarkan malaikat dan bidadari perempuan adalah kesalahan yang besar. Ya, malaikat bukan bidadari Allah, bukan anak perempuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala innahum min ifkihim la yaqulun." Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketahui oleh Nabi Muhammad, Bapak Ibu dan saya, sungguh di antara mereka itu, sungguh di antara kebohongan mereka itu benar-benar mengatakan, Allah mengatakan tidak, tapi mereka mengatakan iya. Aku tak punya anak, tapi mereka mengatakan bohong, kau punya anak. Bapak Ibu yang lebih tahu tentang saya, ya saya. Kok saya bilang tidak, dia bilang iya. Dan saya tak punya fakta dan data mengatakan saya betul saya tak punya anak. Kemudian mengatakan enggak, maka saya tak punya anak misalnya. Siapa yang lebih tahu? Mana bukti bahwa saya punya anak? Kan begitu dalam kasus, dalam hukum kan begitu. Ya, sungguh di antara kebohongan mereka mengatakan ini namanya hoax, ini namanya fitnah, ini namanya menebarkan kebohongan. Salah satu salah dan bohong saat manusia merasa tahu sebenarnya, bertambah salah saat diberitahu dari hakikat sebenarnya, mereka tidak mengetahui. Allah mengklarifikasi bahwa Dia itu Esa, Allah Ahad, Allah Samad, tempat bergantung dalam kali melalui bulan, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya, walau yang berlawan. Kemudian kita mengatakan, Tuhan ini salah, saya yang tahu tentang Tuhan. Ini namanya kesalahan. Ini tidak mau merdeka. Mau merdeka itu memberantas kebodohan. Sudah dikasih tahu ya harusnya berubah. Ada orang mau dimerdekakan, dia nyaman dengan berjaya, salah. Ya, maka yang ketiga, Tuhan punya anak adalah kita ini. Qul huwallahu ahad, ismullahul ghani, waladallahu wa innahum lakadzibun. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Benar-benar mereka itu manusia. Siapa yang mengatakan itu Allah? Tapi jemaah jujur yang dirahmati Allah, kita menemukan banyak sekali penduduk dunia ini yang menyembah anak Tuhan. Ada dua. Pertama, masyarakat jahiliyah menjadikan wanita anak Tuhan, dikenal dengan malaikat. Kemudian ada agama tertentu yang menjadikan manusia sebagai anak Tuhan. Ada yang menjadikan jin dijadikan sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita lihat tentang anak Tuhan ini dari jenis dari manusia, ada yang menjadikannya manusia anak Tuhan, ada yang menjadikan malaikat anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, dan ada yang menjadikan jin sebagai anak Tuhan. Tapi ada juga kita menemukan patung, berhala, hewan itu semua dijadikan sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lakadzibun, mereka itu bohong. Maka merdekakanlah diri kita dari penyembahan selain Allah. Istofal banati alal bani, mereka memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Ini kesalahan juga. Ini dialog yang terjadi pada masa dahulu kala. Apa pentingnya sih sekarang kita mendialogkan ini? Penting tak tahu ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tak jelas konsep ketuhanan kita, maka tak akan jelas konsep ibadah kita. Kalau tak jelas konsep ibadah kita, maka yang terjadi hubungan saya dengan Bapak Ibu adalah hubungan timbal balik saja. Saya menghormati Bapak Ibu karena Bapak Ibu menghormati saya. Saya jujur kepada Bapak Ibu karena Ibu Bapak jujur kepada saya. Kalau saya dibohongi, maka saya siap membohongi Bapak Ibu. Karena kita tidak bertuhan, terjadilah iri dengki, dendam.
Kalau saya tidak dibaiki sementara saya berbuat baik, awas. Kapan dia kondangan, akan datangi dia. Kenapa? Karena kita hubungannya balas jasa. Tapi kalau kita bertauhid, tidak. Saya berbuat baik karena Allah. Kalau saya berbuat baik karena Allah, tidak dibalasnya, karena bukan balasan dari dia yang saya. Bahkan kalau dia jahat kepada saya tetap berbuat baik kepadanya karena Allah membalas kebaikan saya. Jemaah dulu yang dirahmati Allah. Apakah tahun 2045 nanti Indonesia menjadi generasi emas atau menjadi generasi ampas? Karena apa? Semangat judi online anak muda kita sangat luar biasa. Diperkirakan sampai 300 triliun setahun perputaran judi online. Belum lagi narkobanya. Kalau nggak kena Tuhan, hancur Indonesia ini. Teman saya pernah ke Kamboja, judi sebesar-besarnya dan legal, legal main judi adalah kehidupan seharian. Kaya, enggak. Islam Tuhannya mengatakan judi haram, mabuk-mabukan haram. Di negara mayoritas muslim ini, kalau bukan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara kita, 2045 menjadi negara ampas. Tapi kalau kita berbuat memerdekakan dari menyembah selain Allah, berbuat baik karena Allah, Indonesia mencapai puncak dan masanya. Maka selanjutnya, malah kaifa tahkum, ayo berpikirlah, berbuatlah, bekerjalah berdasarkan tauhid, berdasarkan Allah, karena Allah, ikhlaskan, sabarkan. Jemaah dulu yang dirahmati Allah. Ketika kita sampai pada kalimat tauhid, la ilaha illallah, kita akan ikhlas. Maka tauhid itu surat al-ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ketika Allah balas, pasti Allah balas luar biasa. Allah memandang. Allah membantu Bapak Ibu dan saya bergantung. Boleh jadi dunia tak menerima Bapak Ibu. Kalau Allah menerima, surga balasannya. Inilah yang Allah mengajak kepada kita merdeka dengan tauhid. Kaifa tahkum, ayo gimana kita berpikir, menetapkan, menghukum bagi diri kita ke depan. Apakah saya menerima narkoba? Apakah saya mengikuti judi online? Atau apakah saya harus beribadah, tahajud, menghafal Quran, mendekatkan diri kepada Allah, bekerja dengan tentunya, menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Inilah hakikat dari kemerdekaan. Ya, bertambahnya masalah insan manusia benci dengan perempuan dan berisbahkannya kepada Allah. Itu adalah tuntutan yang salah. Ketetapan salah perlu dipertahankan. Jadi kalau ada silang salah, akui saja buat. Apalah tazakkarun, maka kenapa kalian tidak memikirkannya? 17 Agustus itu jatuh di bulan Ramadan, di hari Jumat, dengan tanggal 17 kita tetap sholat 17 rakaat. Dan ini perlu diingat, diperingati. Apalah tazakkarun, harus dipikirkan bahwa kemerdekaan itu adalah memikirkan bagaimana kita merdeka, lebih dekat kepada Allah, lebih jauh kepada selain Allah. Berkira pesawat terbang, kalau kita dekat dengan bumi, berat sekali perintah take off-nya. Tapi begitu nanti di atas, semua sudah nyaman. Kalau kita dekat dengan Allah, akan nyaman. Tapi kalau kita di bumi, berat. Hampir bisa dikatakan 60% kecelakaan pesawat terbang saat take off dari landing.
Saat kita mendekat kepada dunia ini, tarikannya keras. Akhirnya kita berani melakukan tindakan yang diharapkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang tarikan dunia itu ini saja Allah, sekali saja Allah, hari ini saja Allah. Menemukan satu virus satu, ongkos bawahnya 65 juta. Tapi orang yang tertangkap itu ketika ditanya, apa yang ada habis uangnya? Sudah berapa kali kalau 10 kali ada, mana uangnya ada? Gak berkah, gak berkah. Apalah saja ini coba diingat, coba direnungi, mau berkala itu bersama dengan Allah. Rahmat Allah itu bagi bangsa Indonesia. Maka sangat dialog satu hal yang tidak disukai diserahkan kepada Allah. Poin yang kelima, pikirkan dengan jernih, pasti Tuhan tak punya anak. Kemudian Allah sultan muhyi. Kenapa sih harus menyembah Allah? Kita bahas mana data bahwa Tuhan punya anak. Gak ada data mana bukti. Ada kata-kata sebagai nama Allah sebagai suami, perempuan yang namanya Maria, anaknya namanya Yesus. Dalam tunggal sekalipun, rupanya Maria bukan istrinya Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kenapa Tuhan? Tuhan istri, Tuhan Mama. Di mana Tuhan Mamanya? Kok bisa anak dan bapak saja? Apakah yang melahirkan itu bapak? Sultan muhyi, mana logika sehat? Tidak ada bukti Allah punya anak. Ya, maka yang keenam, cari fakta di mana pun pasti Tuhan punya anak. Utama orang yang berurusan dengan tauhidnya. Kenapa kita harus mengesahkan Allah dan harus mati dalam kalimat tauhid la ilaha illallah? Karena sebesar apapun dosa kita, sebesar bumi pun dosa kita, dengan kalimat tauhid dipahami dengan benar, diyakini, maka Allah akan memberi ampunan sebesar langit. Kok bisa Ustaz? Karena kita paham dia Tuhan kita. Sama kita paham Jokowi presiden kita. Dekat salah Pak Jokowi, saya mau bersama Pak Jokowi yang pesawat. Kalau kita naik selesai. Bisa enggak itu? Kalau dia kasih naik, namanya juga presiden punya fasilitas. Itu baru presiden. Kalau kata Tuhan maafkan, apa ayahnya? Orang tua dapat menerima. Tapi kalau caci maki mungkin tidak. Caci maki aku itu meminta pula dari yang maha saja lah. Inilah dia. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, udahlah maafkan Tuhan aku baik. Wajar tak kalimat tauhid menghapuskan semua dosa? Wajar sekali. Yang ketujuh, waktu kita ikut ini. Kalau tadi logika sehat, sekarang Pak kita ada mana buku yang mengatakan Tuhan punya anak? Bahwa Syuf Ibrahim, Syuf Adam, Taurat Nabi Musa, Tersuci Injil dari Nabi Musa, Nabi Isa, Zabur dari Daud, Al-Quran dari Muhammad, semua sepakat bapak-bapak ibu-ibu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita lihat pemahaman Nasrani Tritunggal, artinya tunggal itu jelas. Tahu ini jelas bahwa Tuhan itu adalah satu. Tapi satu mengundang tiga. Kalau kita satu saja, lebih merdeka, lebih mudah. Ya, maka tidak ada kitab suci yang mengatakan Allah punya anak. Allah tidak punya anak. Cari kitab suci manapun, tidak ada tulis Allah punya anak. Tapi ada dalam Al-Quran Ustaz. Nah, abna'u Allahi wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Tuhan dan orang-orang yang dikasihinya. Jemaah syukur yang dirahmati Allah. Anak Tuhan di sini bukan berarti anak biologis. Seperti mama melahirkan anak secara biologis, tapi anak dalam arti ahibba'u, kecintaannya, kedekatannya.
saya anak Win misalnya. Anak Win bukan Win yang melahirkan saya, tapi saya dididik oleh Win sehingga saya menjadi anak Win. Begitu juga saya anak Pak Karno, bukan berarti Pak Karno melahirkan saya, tapi saya mengandung ideologisnya seperti Karnois saya. Jadi anak bisa dipahami sebagai bahasa kiasan, bukan sebagai bahasa hakikat. Itulah yang tertuang dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Tapi anak dalam arti anak Tuhan yang disembah anak. Dan itu sangat waras Tuhan mengatakan. Dan dia juga mengatakan saya Islam. Maka disebutkan dalam Al-Quran ini nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran. Bukan berarti Tuhan banyak dengan kata-kata kami. Tapi di sini menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan dari kata-kata kami. Sebagaimana disebutkan children of God, anak Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya anak, tapi kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan dengan Qur'an. Inilah yang kedua. Setelah selesai pertama tentang pemikiran dari kaum kafir Quraisy, kemudian pemikiran makna Islami, sekarang pemikiran kaum mana tapi ada terjadi banyak perubahan namanya di nasabah. Ada pula komunitas yang menjadikan jin sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bersama dengan Allah. Sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka pasti diseret neraka. Walau kalimat jin nanti nahu lahu. Tak ada mungkin. Ada yang mengatakan iblis itu adalah anak Tuhan. Akan mungkin iblis di neraka. Kau menjadi anak Tuhan. Maka disebutkan ada yang mengatakan salah hipnosis. Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Orang Islam sendiri ayatnya yang bertawud billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan. Setan Tuhan yang tulis di mana ceritanya? Ya kan? Bagaimana? Kita itu menjauh dari setan. Sementara kalau mengatakan ini setan, ya kan? Maka Tuhan bervisi, pasti para malaikat itu setidaknya makhluk murni mengabdi pada Allah. Begitu juga dengan jin adalah makhluk Allah dan mereka bukan Tuhan. Subhanallah ya Allah. Bila kita ucapkan ya Subhanallah Subhanallah ya Alhamdulillah wassalatu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Allah Subhanallah, maksudnya Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Tuhan punya anak laki-laki, anak yang perempuan, malaikat anaknya, jin anaknya. Subhanallah yang mulia. Patung adalah Tuhan, berhala adalah Tuhan, hewan adalah Tuhan, tumbuh-tumbuhan adalah Tuhan. Subhanallah yang mulia. Allah bersih dari Tuhan kaum kafir, illa ibadallahi mukhlasin. Inilah merdeka, ikhlas itu merdeka. Jadi bagaimana kita merdeka? Ketika kita dekat kepada Allah, sehingga Allah sucikan kita dari dosa. Dosa itu adalah kejahatan. Maka kemerdekaan adalah ketika kita bersih dari dosa. Ketika kita lebih dekat kepada Allah, itu adalah kemerdekaan. Dan ketika akhir masuk surga dan dalam hidup Allah, itulah kemerdekaan. Waktu menunjukkan 30 menit sudah, dan mudah-mudahan kajian kita bisa dapat sampai pada kesimpulan bahwa 9 Allah masuki dari memiliki anak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan 9 kesimpulan merdeka dan tauhid Tuhan anak, Allah tidak punya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Malaikat itu bukan bidadari Allah. Tuhan punya anak adalah kita, ketetapan sama yang tak perlu dipertahankan. 5. Pikiran yang jernih pasti sampai pada diri Tuhan tidak punya anak. Dan 6. Cari fakta dimanapun pasti Tuhan tidak punya anak. Kita dimanapun tidak pernah menulis Tuhan punya anak.
Malaikat dan jin adalah makhluk Allah bukan Tuhan, dan terakhir Allah Maha Suci dari dunia. Apa implikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Membuat kita lebih merdeka, lebih menikmati hidup, dan lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Oke, selanjutnya kalau ada jemaah yang ingin bertanya, ada Ustaz mungkin doa Ustaz itu doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم القرآن الكريم. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.